Di muka bumi ini terdapat banyak gunung yang jumlahnya sangat banyak. Mulai dari yang terkecil, hingga yang terbesar. Mendengar istilah gunung gaib, mungkin yang akan tersirat di pikiran kita adalah sebuah gunung yang ditempati oleh bangsa jin. Karena sejatinya jin memang menyukai tempat-tempat seperti pegunungan. Tapi, pada video kali ini, kita akan membahas gunung yang bersifat gaib. Gunung ini memang keberadaannya disembunyikan dari manusia. Dan gunung ini juga ditinggali oleh 70 orang soleh, dan seorang nabi. Maka benarkah kisah tersebut? Mari kita tonton video ini sampai habis. Agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Di video kali ini kita akan membahas tentang misteri Gunung Jabal Khawf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Konon ada yang bilang gunung atau Jabal Khawf ini adalah gunung terbesar di dunia. Dan merupakan induknya para gunung yang ada di seluruh muka bumi. Di mana gunung-gunung lain adalah urat-uratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di balik Gunung Khawf terdapat sebidang tanah putih yang tiada tumbuhannya. Luas tanah itu seperti luas dunia 7 kali. Di situ penuh sesak dengan malaikat. Sehingga andai kata sebuah jarum dijatuhkan dari atas, niscaya terjatuh di atas salah satu dari mereka. Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 60 farsa. Tiap bendera tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap malam Jumat mereka berkumpul di sekeliling gunung itu. Untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memohon keselamatan buat umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika fajar subuh sudah terbit, mereka berdoa, ya Allah, ampunilah orang yang mandi hari Jumat. Dan yang sedang menghadiri Jumat. Mereka berdoa dengan suara tangis dan keras. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki? Mereka menjawab, kami berkehendak engkau mau mengampuni dosa umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku telah mengampuni mereka. Bukit Khawf diciptakan Allah dari batu zamrud hijau. Sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia. Jadi warna biru langit berasal dari Gunung Khawf. Gunung Khawf adalah gunung yang mengelilingi segenap penjuru dunia. Dan gunung ini konon dijaga malaikat yang besar, kekar, dan kuat. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang pernah berkunjung ke gunung ini. Dia adalah Raja Zulkarnain yang hidup pada tahun 500-an sebelum Masehi. Pada suatu hari, Raja Zulkarnain naik ke atas Bukit Khawf dan bertanya, hai Jabal Khawf, di bawahmu ada bukit-bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu. Bukit Khawf menjawab, di bawahku ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan. Ditambah pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Yakni 500 bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan. Dan itu bukanlah es ataupun salju. Dengan air yang dibekukan itu, dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan bumi agar tidak habis dan hancur, terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka, yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah. Jika kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dipancangkannya di bumi itu gunung yang menjadi pasaknya, agar kamu tidak berguncang. Al-Quran Surat Luqman ayat ke-10. Suatu hari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Abdullah ibnu Salam pernah bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa bumi ini bisa tenang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengan beberapa gunung. Abdullah ibnu Salam bertanya lagi, lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengan Gunung Khawf, yang dibuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit. Setelah itu ditanya lagi, berapa jarak tinggi gunung itu dari bumi ke langit dunia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tingginya 500 tahun perjalanan. Selanjutnya tentang jarak perjalanan kiri dan kanannya, dari titik tengah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 200 tahun perjalanan. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat. Penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya. Penghuni lapisan ke-5 adalah setan. Penghuni lapisan ke-4 adalah ular. Penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking. Penghuni lapisan kedua adalah jin. Dan penghuni lapisan pertama adalah manusia.
Dan jika kita melihat di dalam penggalan surat Ar-Ra'd ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi." Menurut seorang ulama Turki yang bernama Syekh Nazim mengatakan, Gunung Qof adalah sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah dan bukit. Gunung ini terletak di antara daerah Yordania dan Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan kalau gunung ini terletak di daerah Yaman. Bahkan ada juga yang mengatakan Gunung Qof berada di sebelum Persia, dekat tembok Yakjuj dan Makjuj. Jabal Qof adalah daerah yang sangat luas. Di sana hidup para waliullah dari golongan laki-laki yang jumlahnya sekitar 70 orang. Semua penduduk dari Gunung Qof ini adalah laki-laki soleh dari golongan manusia, yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memiliki hidup hanya untuk beribadah saja. Gunung Qof merupakan suatu daerah yang gaib. Artinya dia tidak ada di alam nyata. Kehidupan di Gunung Qof ini semuanya bersifat tersembunyi. Konon tak jauh dari Gunung Qof tersebut, ada sebuah pulau yang dinamakan dengan Pulau Al-Hadar. Di sanalah tempat bertemunya dua arus air laut dan sungai. Dan katanya di pulau itulah tinggal seorang Nabi Allah yang terkenal, yang bernama Nabiullah Khidir alaihi salam. Selain Gunung Qof ada juga Gunung Nuan atau Nun. Gunung Nun terletak di paling timur dunia. Ada yang mengatakan daerah itu adalah Pulau Kalimantan. Gunung Nun mirip dengan Gunung Qof. Perbedaannya adalah kalau di Gunung Qof penduduknya laki-laki semua, tapi di Gunung Nun ini penduduknya wanita semua. Yang jumlahnya 30 orang. Dan menurut Syekh Muhammad Nazim, seluruh tempat-tempat misterius itu hanya para wali dan orang soleh saja yang bisa pergi ke sana. Pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11, setelah baginda Nabi diangkat menjadi Rasul, yang berarti ketika itu beliau berusia 51 tahun, beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar, yang dinamakan dengan Gunung Qof. Gunung itu berada di sebuah padang perak mengkilat yang menghampar luas. Di belakang gunung itu masih ada 70 gunung yang lain. Dan di belakang gunung tersebut ada sebuah kota. Di kota itu ada yang berpenghuni makhluk dari jenis keturunan Adam. Maka setelah Rasulullah sampai di kota itu, mereka dengan serta-merta mengucapkan salam seraya memuji atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah, sang Nabi terakhir. Serta ketika itu mereka menyatakan keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapa mereka. "Siapa kalian? Tampaknya kami belum pernah melihat kalian." Maka seorang pemimpin dari kaum ini berkata, "Kami adalah kaum Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Musa wafat, ketika itu terjadilah huru-hara dan perpecahan antara Bani Israel. Sehingga waktu itu menimbulkan bencana yang maha dahsyat. Pada masa itu tidak kurang dari 43 nabi terbunuh. Sehingga masyarakat tidak lagi mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Menyadari terjadinya kerancuan seperti itu, kira-kira 200-an orang yang ahli ibadah dan bersikap zuhud, tampil untuk membenahi masyarakat pada saat itu. Namun ketika itu Bani Israel malah menghabisi mereka semua. 200 orang itu dibunuh dalam waktu hanya 1 hari saja. Setelah periode tersebut, keadaan masyarakat menjadi tambah tidak terkendali. Akibat dari kekacauan tersebut, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kami dari bencana yang mengancam keselamatan akidah kami. Dan ketika kami masih berdoa itulah, tiba-tiba hamparan tanah yang berada di depan kami terbuka lebar. Kemudian kami semua terperosok ke dalamnya, dan terus terperosok sampai ke dasar bumi. Kami berada di dasar bumi itu selama 18 bulan. Dan setelah itu baru kami bisa keluar menuju tempat ini. Sebelum semua itu terjadi, Nabi Musa telah berpesan kepada kami bahwa jika saja kami bisa menjumpai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan diutus pada akhir zaman, hendaklah kami sampaikan salamnya Musa kepada engkau, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa berpesan juga kepada kami, agar engkau mengajari kami tentang Al-Quran, sholat, puasa, berjumatan dan hukum-hukum yang lain. Maka pada kesempatan pertemuan itu, mereka pun diajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Musa tadi. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeliling melihat kehidupan mereka. Dalam perjalanan inilah, beliau melihat banyak keganjilan yang belum pernah dilihatnya selama ini. "Mengapa rumah kalian selalu terbuka siang dan malam? Tidak pernahkah kalian tutup?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. "Wahai Rasulullah, kami adalah kaum yang sangat aman. Tidak pernah terjadi keributan sama sekali, baik mengenai harta ataupun yang lain.
Dengan demikian kami tidak perlu memerlukan penjaga keamanan. Begitu jawaban mereka. Mengapa semua rumah kalian tertata rapi, dan semua rumah memiliki tipe dan ukuran yang sama? Tanya Rasulullah lagi. Masyarakat di sini merupakan komunitas satu hati. Duduk pun sama rendah dan berdiri sama tinggi. Berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Tidak seperti rumah-rumah yang ada di dunia. Walaupun punya tipe yang sama namun seringkali terjadi kekacauan. Sebab hati merekalah yang sangat serakah dan menggandrungi dunia. Mengapa pula masjid kalian begitu jauh dari perumahan? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Itu semua untuk menambah pahala kami. Di mana seseorang yang berangkat ke masjid dari tempat yang jauh, maka pahalanya akan melebihi mereka yang berada di dekat masjid. Itulah tujuan kami wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab masyarakat itu. Mengapa jika saja terdapat salah satu anggota keluarga yang meninggal, mereka selalu dikuburkan di depan rumah? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena untuk mempermudah kami untuk selalu ingat terhadap maut yang selalu mengintai setiap waktu. Begitu jawab mereka. Mengapa kulihat kalian tak pernah tertawa? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Sikap yang demikian itu tiada lain karena kebanyakan tertawa, akan membuat hati kami menjadi keras, sehingga lama-kelamaan akan tertutup hidayah. Jawab masyarakat di kota itu. Apakah salah seorang di antara kalian ada yang pernah mengalami sakit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali. Sakit merupakan penghapus terhadap dosa, padahal komunitas kami tidak mengenal dosa. Dan tidak pula pernah melakukannya. Dengan demikian kami tidak pernah mengalami sakit. Jawab mereka. Lalu apakah kalian bercocok tanam di sini? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar kami juga bercocok tanam di sini, namun setelah itu kami serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai datangnya hari panen, dan ketika panen itulah kami berkumpul bersama untuk mengambil sebagian kecil dari panenan itu, kemudian kami biarkan saja sisanya yang tertinggal lebih banyak. Jawab mereka lagi. Kemudian apakah kalian memiliki binatang ternak? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Benar kami pun di sini beternak, tapi seluruh binatang ternak kami selalu berada di padang Sahara, hanya saja jika kami memerlukan 1-2 hewan ternak itu, kami langsung mengambil seperlunya, kemudian sebagian besar dari hewan-hewan itu kami tinggalkan begitu saja di sana. Jawab mereka. Aku perhatikan kenapa wajah-wajah kalian terlihat pucat, tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua karena kami ini takut sekali atas kematian, dalam arti bukan karena terlalu mencintai kehidupan dunia, tapi kami takut akan amal-amal kami semua yang kelak sebagai bekal di akhirat, yang serasa belum cukup untuk menghadapi huru-hara di belantara kiamat nanti. Begitu kata mereka. Adakah sering terjadi kematian di kalangan masyarakat kalian? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Rata-rata dalam masyarakat kami hanya akan terjadi 1 kematian saja, dalam jangka waktu setahun. Dan tak akan lebih dari itu, jawab mereka. Setelah dialog ini selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera berpamitan untuk meneruskan perjalanannya bersama malaikat Jibril. Itulah pembahasan mengenai Jabal Khawf ini dari beberapa sumber. Namun beberapa para ulama sepakat bahwa hadis-hadis tersebut bersifat doif atau palsu. Karena tak ada sumber yang akurat yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta harus diteliti lagi mengenai sanadnya. Semoga dari kisah ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Allah Maha menciptakan segala sesuatu, baik itu yang diketahui manusia, maupun yang tidak sama sekali, atau belum diketahui manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.